Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses semua untuk sahabat-sahabat Martian dimanapun panjenengan semua berada. Nah, tahu permainan ini? Iya, ini permainan lato-lato. Nah, seperti inilah. Lato-lato sedang melanda Indonesia sejak akhir tahun 2022 kemarin, dan begitu cepat masifnya kita pun tak ada sejengkal wilayah di negeri ini yang sepi dari bunyi etek-etek etek-etek. Bunyi khas itu menguar dari lato-lato yang dimainkan anak-anak hingga orang dewasa. Ini ya, dimainkan semuanya. Seperti inilah. Saya belajar gak bisa-bisa. Bagi generasi 60-an atau 70-an, lato-lato bukan barang baru. Begitu mendengar suara lato-lato, kenangan mereka langsung melayang ke masa lalu. Ketika itu saat masih anak-anak atau muda, mereka juga memainkan permainan berupa dua bantulan yang terkait tali tersebut. Saat itu permainan lato-lato sama semaraknya seperti sekarang, seperti hari ini. Begitu masif dan sangat cepat. Bedanya dulu semua orang memakai lato-lato, yang memainkan maupun yang melihat dan mendengarkan sama-sama terhibur. Tidak ada yang protes seperti saat ini. Kini mulai muncul gerakan penolakan. Ada beberapa pihak yang meminta lato-lato dilarang. Dalihnya lato-lato dianggap mengganggu ketenangan masyarakat, juga sangat membahayakan. Ada beberapa berita yang sampai matanya terluka dan lain-lain, ada kaca pecah dan lain-lain, seperti itulah. Sampai-sampai salah satu stasiun televisi arus utama awal pekan lalu melakukan framing bahwa lato-lato adalah permainan yang mengganggu dan sangat berbahaya. Dilengkapi dengan komentar dua orang, salah satunya bersongkok putih. Mereka mengaku terganggu dengan suara lato-lato, apalagi ketika anak-anaknya memainkan di saat orang sedang menjalankan ibadah. Beberapa wajah anak dengan dahi memar dan benjol juga ditampilkan di layar televisi, lengkap dengan narasi dramatisnya. Cuman ada yang kurang masuk akal dari salah satu tayangan itu, yakni ketika seorang ibu sedang menggunting tali lato-lato yang melilit leher anak perempuannya. Sampai adegan tersebut berakhir, saya tidak berhasil menemukan jawaban pasti pertanyaan ini. Bagaimana cara si anak perempuan itu memainkan lato-latonya ya? Kok bisa sampai melilit lehernya? Umurnya lato-lato kan dimainkan dengan posisi tangan kanan atau kiri sejajar dengan pusar, bukan di sekitar wajah atau bahkan leher. Tidak bisa dipungkiri, lato-lato memang bisa menimbulkan cedera sama dengan jenis permainan lainnya. Tapi itu tidak serta-merta bisa dijadikan alasan pembenaran untuk melarang lato-lato. Harus diakui dengan jujur, di balik sedikit kelemahannya ada banyak manfaat dari lato-lato. Di antaranya adalah anak bisa mengurangi bermain HP, kemudian melatih keseimbangan dan fokus pada permainan lato-lato. Ada dampak paling besar yang dirasakan banyak orang tua adalah anak-anak jadi lupa mainan HP dan ponsel pintar. Ketika lato-lato belum viral, anak-anak suntuk dengan HP. Tapi sekarang mereka lupa pakai HP dan ponselnya itu. Untuk sekian jam mereka lebih banyak, lebih asik memainkan lato-lato. Bahkan ada yang lupa tidak makan seharian. Sampai-sampai ya punaan saya sendiri juga banyak, sangat banyak laki-laki itu ya lupalah enak bermain lato-lato.
di rumah, dilakukan di sekolahan, ataupun saat bermain lato-lato berjamaah di tempat-tempat umum lainnya bersama teman-teman sepermainannya. Melihat manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Sangat tidak bijak melarang lato-lato yang sedang ngetren ini. Bila dianggap membahayakan, lebih baik dilakukan perbaikan pada bagian yang dianggap membahayakan. Misalnya material bandulannya harus terbuat dari bahan yang tidak gampang pecah. Tali pengikat bandulannya harus terkuat. Lalu yang penting juga ajak dilakukan sosialisasi tentang tutorial memainkan lato-lato. Di tahun politik ini, kemunculan kembali lato-lato bisa jadi bukan sebuah kebetulan, tapi menjadi sebuah kebutuhan. Secara filosofis, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik dari lato-lato ini. Dengan begitu, lato-lato bukan lagi sekedar bunyi etek-etek saja. Ada pesan moral di balik bunyi khas yang disebabkan benturan dua bandul lato-lato. Pencipta lagu Ayong Laros pernah menulis lagu berbahasa Osing Banyuwangi, Etek-etekan. Lagu itu dituliskan pada tahun 2000-an. Ketika etek-etek demikian, orang Banyuwangi menyebut lato-lato lagi booming di bumi Blambangan. Lagu tersebut dinyanyikan penyanyi cilik ketika itu Banyuwangi Pradana Dieva, yang kini menjadi penyanyi top Indonesia dengan nama panggung Danang. Di akhir lagu ada pesan moral bagus sekali diselilipi Ayong. Ojo sampai riko koyo etek-etekan, dienggo memenangkan gentus-gentusan. Mumpung goleto kepinteran, mumpung goleo kepinteran, ojo sampai riko cakar-cakaran. Kita harus terus menjaga kerukunan. Jangan sampai seperti etek-etek alias lato-lato yang mudah diadu domba, dienggo memenangkan gentus-gentusan, hanya dibuat untuk bentur-benturan. Selagi ada waktu luang, sebaiknya kita gunakan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar tidak gampang salah paham, karena salah paham akan menyulut pertengkaran. Pesan itu sangat pas untuk kondisi sekarang. Di tahun politik ini akan banyak kepentingan yang bermain, entah itu para caleg maupun capres ataupun cawapres, atau malah pihak-pihak di luar keduanya belajar dari pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya. Politik adu domba masih ada menjadi primadona untuk melumpuhkan lawan politiknya. Isu-isu liar sengaja digelindingkan agar masyarakat gaduh, saling berbenturan satu sama lain. Apalagi politik adu domba kini punya kekuasaan yang begitu luar biasa. Dimensi media digunakan, dimensi publik digunakan. Apalagi politik adu domba kini punya kolosium megah bernama medsos. Selama setahun ke belakang, para gladiator politik akan memainkan politik lato-lato, mengadu domba masyarakat, terutama yang belum melek akan politik, persis seperti ketika dua bandul lato-lato dibenturkan etek-etek kayak ini tadi ya. Ini tadi, nah seperti ini kan. Nah, jangan sampai ini adalah memasuki tahun politik, teman-teman semua. Kita sebagai masyarakat, sebagai yang tahu, mari mendidik masyarakat dengan baik, dengan mengajarkan berpolitik yang santun dan moral dan juga beretika. Cukup sekian, itulah tadi politik etek-etek. Pesan dari ini, jangan seperti etek-etek biar tidak mudah diadu domba oleh yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.